Oke, balik lagi bareng gua Doni Zola. Kali ini di samping gua. Perjalanan panjang nih gua. Tapi seneng banget. Udah lama ya kita nggak ngobrol ya. Ya sekitar berapa bulan? Berapa bulan ya? Karena lu juga sibuk Liga Pro. Bayu Saptaji. Bye, apa kabar? Sehat bang, alhamdulillah. Di rumah aja ya? Di rumah ya bang. Hari latihan aja di rumah. Latihan terus ya. Gue lihat juga di video-video Instagram lo juga sama Kafka ya, luar biasa, tetap training karena memang kita nggak tahu, siapa tahu tiba-tiba persiapan timnas mulai. Itu dia bang, makanya. Ya makanya gue pikir buat teman-teman yang di rumah aja tetap workout ya, tetap ada ya sentuhan lah, ball feeling jangan sampai hilang. Baik, sengaja nih gue pengen ngobrol-ngobrol. Sebetulnya sih gue pengen santai sih, nggak yang kaku-kaku banget karena gue kenal lo udah sangat lama dari zaman lo main di Universitas Pancasila. Iya. Dan lo tau nggak? Dulu itu gue sempet ngecek DM gue Facebook, ternyata lo pernah message gue. Iya, gue kan ini bang, kan gue bang ajak saya dong gitu kan. Stay BP. Gue baru gila, gue bilang anjir, ini lama banget gitu. Tapi waktu itu lo udah nggak usah di elektrik saat itu, dan gue pikir lo udah UNJ kan saat itu. Baik, gue mau ini dong tahu lo tuh nggak langsung dari futsal kan? Iya betul. Lo dari sepak bola? Dari sepak bola. Nah, dari sepak bola, umur berapa sih lo mulai main bola? Kalau main bola sih dari kecil bang, dari kecil karena keluarga gue dari keluarga sepak bola nih bang, abang-abang gue main bola. Lo anak ke? Gue anak ke-6 dari 7 bersaudara. Wih, keluarga besar ya? Iya. Lo kelahiran tahun berapa sih? 92. 92. Oh, lo seumuran sama Saidan ya? Iya. Sebantaran ya. Terus lo pertama kali main bola itu umur? Pertama kali main bola itu mah ya dari kecil dong bang. Apa? SD. Kalau pertama kali suka bola mah mungkin 3 tahun 2 tahun. 3 tahun. Ajak-ajak kakak gue mulu kan main bola. Karena gitu. emang influence dari kakak-kakak lo yang main bola. Iya benar. Kakak-kakak lo pemain sepak bola profesional dulu, atau? Dia sempat Divisi 2 Pelita Jaya. Dekat sih ya dari sini ya. Pelita Jaya, cuman lutut dia biasa. Cuman ya begitu tadi kan, kalau orang dulu kan penanganan cedera lutut kan nggak bagus kan. Iya, jadi bukannya divisio. Iya, jadi nggak sembuh gitu urut aja. Sana urut sini. Iya udah selesai karir sepak bola. Lo pertama kali masuk SSB umur berapa tuh, Bay? Gue pertama kali masuk SSB SMP kelas 1. SMP kelas 1. Ingat banget gue. Jadi pada saat daftar SMP itu gue juga kalau nggak salah gue juga daftar SSB. Lo SD di Parung? SD di Parung. Sebetulnya mau daftar SSB dari SD bang, cuman pada saat itu ya orang tuh kagak mampu gue. Jadi pas ada uang SMP baru bisa daftar. Gitu. Sekalian. SMP di Parung juga? SMP di Parung. Kalau SD ya paling main-main bolanya di kampung aja. Ya ada pelatih di lokal. Lo lahir di Parung juga? Enggak, gue lahir di Jakarta. Oh, di Jakarta? Jakarta di Kebayoran Lama. Oh, di dekat main futsal? Gandaria. Oh, Gandaria. Jatayu. Oh, tahu. Oke, berarti sebetulnya lo emang kecil, lo dari kecil udah di Parung ya? Iya. 98 dapat gusuran dari Gandaria, beli di Parung. Sekarang jangan jadi gancit. Iya, itu dia. Sebetulnya gue anak kota bang. Anak kota yang pindah ke. Emang sesaat itu tahun-tahun 98 itu kan emang gusuran banyak ya? Iya. Gusuran banyak. Teman-teman gue juga waktu itu yang di Ben Hill juga dapat gusuran langsung pada pindah, rata-rata emang ke Bogor. Iya. Rata ke Bogor, dan itu kayak bedol desa gitu, Bay. Pindahnya tuh nggak tanggung-tanggung, satu RW pindah bareng-bareng beneran. Iya. Sampai di sana mereka masih gede bareng gitu. Nah, lo SSB di mana? SSB di Pelita Bakri, Pelita Jaya. Sawangan kan? Ya. Desa Petir situ kan? Iya, betul. Gue pernah di situ soalnya. Iya, di situ. Nah, terus tuh berapa lama tuh SSB? Sampai SMA. Oh, lama ya? 5-6 tahun berarti? Iya, sampai segitu. Nah, lo main futsal tahun berapa tuh? Nah, SMA bang, pertama kali gue kenal, sebetulnya gue udah main futsal tuh dari SMP. Pernah ikut kejuaraan futsal, iya. Cuma nggak tahu. SMP, gue SMP Negeri 1 Parung. Oh, SMP Negeri 1 Parung. SMA-nya? SMA Negeri 1 Parung juga. Oke, berarti unggulan semua. Cuma di Parung. Apa cuma satu-satunya? Iya kayaknya. Nah, terus
Di SMP itu udah main futsal, udah ikut kejuaraan? Ikut kejuaraan. Ada salah satu turnamen di dulu masih kayak apa ya? Kayak satu minggu. Street soccer kali ya. Oh iya. Street soccer. Tapi 5 orang udah 5 orang gitu orang. Dengan. Tapi bola futsal apa bola plastik? Bolanya bola beli. Kayaknya bola sama deh. Iya belum ada enggak. Belum ada bola futsal. Bola nomor 5. Iya masih bola nomor 5 gitu. Bola blitter ya. Kalau dari sini namanya blitter. Futsal gitu cuman kenal futsal banget itu di SMA karena ada eskul futsal gitu. Pelatihnya lu masih apa? Kalau nggak salah pelatih pertamanya Bang Jiun kalau Bang Jiun. Dia guru olahraga apa? Ya, terus sama setelah gua kelas 2 perpindahan pelatih Bang Rahmat habis itu Rahmat. Yang nggak dia lokal Parung aja, lokal Parung aja dia main sepak bola main sepak bola juga. Iya. Nah itu tuh emang biasanya yang latih SMA mantan pemain terus mereka nah kocak juga bang pada saat gua kenal futsal itu gua juga cadangan di futsal juga gitu. Pada kecil karena tipikal gua kan gocek kan. Oke. Dan dulu kata pelatih gua main futsal tuh bukan bukan yang gocek gitu. Oke. Nah terus pernah ikut kejuaraan apa tuh level SMA? Zaman dulu belum ada Pokari dong. Kalah terus bang pokoknya. Di PB turnamen kalah, di UIN turnamen kalah. Pokoknya nggak pernah juara. Bukan yang berprestasi di SMA. Bukan yang berprestasi di SMA juga. Oke. Tapi lu begitu yakin main futsal terus pada saat lu bisa keambil sama UP itu gimana ceritanya? Jadi gua kan frustasi di sepak bola nih bang. Gua ikut di Persikabo U16. Oh iya, lo pernah Persikabo 16? U15, Persikabo 15 ya. Suratin? Piala Medco kalau nggak salah. Oh iya tahu gue ya. Gue cadangan bang, cadangan mati di situ. Nah, momen yang bikin gue bukan nggak mau lagi sih yang bikin gue udah kayak patah hati sama sepak bola. Pada saat orang tua gue datang nonton di final kalau Kabupaten Bogor lawan Kota Bogor pada saat itu bang. Di final, iya di derby buat wakilin Jabar nih bang, wakilin Jabar ya. Itu gue sampai 3 kali disuruh pemanasan doang. Baik, siap. Udah pemanasan nih. Duduk lagi. Gue ngeliatin bapak gue kan. Ya dia ngasih semangat ya. Terus 2 kali, 3 kali akhirnya nggak dimainin juga. Adu penalti kan, adu penalti skor sama kalau nggak salah. Adu penalti nggak dimainin. Nangis gue di situ. Orang-orang pada nangis juga, cuman ekspresi gue lagi itu nangis pada saat gue nggak dimainin gitu. Dan karena saat itu kalah? Menang bang, menang juara 1. Yang lain tuh nangis karena bahagia, lu nangis karena nggak percaya. Iya, setelah itu gue dicoret kan, karena emang mungkin nggak kondusif kan. Pas di Jabarnya nggak masukin main lagi dan saat itu juga gue emang pengen out aja karena emang itu U16 berarti? U15. Dan itu berarti SMP SMA? Iya, SMA kelas 1. SMA kelas 1. SMA kelas 1. Itu berarti dari patah hati lo terhadap sepak bola. Iya, dan lo mulai ke futsal. Udah habis itu gue ekskul futsal aja lah. Karena kan gue demen futsal, kakak gue punya usaha lapangan futsal pertama di Parung bang. Oh, pas banget ya. Kakak gue dapat rezeki, dia bikin lapangan futsal, plesteran cuma di jaring-jaring gitu aja. Di pinggiran itu banyak. Udah lapangan pertama yang ada di Parung, lapangan abang lo. Namanya apa? Balkis Futsal. Balkis. Oh, nama anaknya. Nama anaknya benar, Balkis Futsal. Kebaca banget. Kebaca pasti. Nah, dari situ gue pure tiap hari main futsal udah dari situ. Dan gue ngerasain futsal kayak ya gue enjoy aja ngelakuinnya, nyaman kayak gitu. Di situ tempat lo ya? Iya, kayak merasa di sini tempat gue nih, kayak udah pokoknya mau sesuatu. Ya gue pengen punya sesuatu lah di sini gitu. Tapi yang menarik pada saat lo patah hati sama sepak bola karena nggak dimainin, di futsal pun lo nggak berprestasi amat di awal. Iya, betul. Di usia muda. Iya. Nah, apa yang membuat lo yakin? Padahal di SMA lo tidak yang apa ya, yang top level juga gitu. Lo masih bisa yakin di futsal itu kenapa tuh? Jadi gini bang, di futsal di Parung tuh nggak ada yang nggak kenal kalau Warobai. Nama gue di Parung Warobai. Iya. Jadi di SMA ya kalau di futsal gue bisa ditepuk tanganin bang, maksudnya gue bisa menghibur. Kadang gue taruhan iya gitu. Dan gue bikin tim futsal namanya Coki-Coki FC dan itu pemain-pemainnya yang sekarang udah Liga Pro semua kayak Suni, Mance, Mone, Mone, Dumu. Oh itu Pride of Parung semua. Iya, Pride of Parung semua. Nah di situ dan gue juga pertama kali
mendalami futsal belajar sama si Dumung. Dumung ya. Karena Dumung Ice. UNJ dan Dumung tuh usianya di atas lo ya? Sama. Sama ya. Dumung ini Bang, apa namanya? Dia kan udah ikut latihan futsal kan di daerah Pamulang, dan dia ngasih banyak gua belajar juga. Nih futsal kayak gini-gini, gua kayak gini ya, pakai sol gitu. Iya, kontrolnya pakai sol. Iya, Pakai teknik-teknik dasarnya iya. Dumung yang memperkenalkan malah ya. Iya, gitu. Nah, itu gua lihat lo tuh waktu itu di UP tuh. Walaupun gua tahu lo nggak kuliah di situ. Pelatihnya Coach Naim. Teman gua. Salah satu yang mungkin juga punya peran penting di karir lo ya. Itu ceritanya gimana tuh, Bay? Bisa main di UP saat itu. Lo top skor. Nah, top skor bener gak sih? Iya, betul. Kompetisi antar jarum yang juaranya UNJ, gua runner up. Iya, STBP ya. Iya. Ini jadi ada turnamen di Parungan, Bang. Ada turnamen. Nah, ada gua taruhan sama salah satu inian apa namanya, sama satu tim. Nah, dia narkam pemain ex Liga Pro Bang Uco, Sanjiva Manurung. Oh, Sanjiva Uco, iya, anak UI. Nah, setelah itu dia nawarin, semangat lagi coy, kata dia gitu. Iya bang, ajak saya latihan bang, gitu. Saya pengen latihan futsal gitu. Akhirnya diajak, ya udah coy, kalau lu mau lu ikut gua gitu. Nah, latihan nih di UI, latihan bang, diajak latihan sama di UI. Di mana? Nah, tiba-tiba iya di sastra, tiba-tiba disuruh bawa perlengkapan ini apa KTP. Buat apaan bang? Kita ikut turnamen kata gitu. Nah, itu turnamen pertama kali gue bang keluar dari Parung, turnamen di Zulis Futsal di Cibubur. Zulis Futsal. Masih apa lo ya? Di Zulis Futsal. Nah, itu turnamen satu minggu. Gue diajak Bang Uco kan, Bang Naim juga sempat ngeremehin gue tuh pasti. Oh, Naim pelatihnya. Naim pelatihnya. Gue main sama Himalaya. Mainnya. Oh, Himalaya terkenal. Iya, Bang Uco, Golek, Vicky. Iya. Nah, itu pada pemainnya. Pas gue di samping sana, Cok lu bawa siapa gitu? Karena kan gue kurus banget iya, bang, parah. Kecil hitam udah dah, kayak semut baket dah. Pokoknya lecek deh. Iya lecek deh, kayak gopean dah. Terus udah pada setelah itu main tuh bang, akhirnya main. Top skor gue bang pertama kali. Top skor langsung. Kaget di situ, karena kan di situ kan Liga Pro-nya boleh 2 kan. Oh, minimal 2. Maksimal 2, sorry. Maksimal 2. Himalaya juara, gue top skornya. Wah, iya. Nah, setelah itu Bang Naim langsung gitu, baik ikut gue turnamen lagi. Udah ikut UP. Nah gue kan masih polos kan bang. Bang saya lulus SMA. Baru lulus SMA. Pas banget. Baru inian lulus SMA banget. 2010-an tuh, 2010 awal. Langsung kata udah ikut gue, katanya main di UP. Terus top skor lagi di Jarum itu. Iya, karena gue tahu. Iya. Dan sebetulnya lu nggak sampai babak final, karena kan itu babak knockout, tapi lu golnya banyak. Kenapa bang? Gue kan gue juara 4. Iya, sampai sorry, juara 4. Kan semifinal ya? Semifinal. Semifinal kalah sama gue. Kalah sama lu, iya. Terus lu top skor berapa gol? Banyak deh. Agak jauh juga, nggak bisa ngejar anak-anak gue juga. Tapi juaranya WNJ saat itu. Nah, di situ kalau nggak salah top skor itu dapat hadiah. Jadi apa lu KMFC? Iya. Betul nggak sih? Pada saat itu setelah main Coach Andri sama Coach Justin ngajakin gue buat gabung di AMFC, dapat beasiswa gitu. Ya gue seneng banget, apalagi bisa latihan futsal kan. Dan latihan serius. Latihan serius, walaupun jauh ya. Bener. Udah setelah itu latihan di sono. Di mana sih waktu itu latihan AMFC? Di Gor Volley. Oh, lu Gor Volley Senayan. Iya ngerasain. Oh, sorry. Lu nggak ngerasain di Gor Simpro. Gue pertama angkatan Gor Simpro. Oh, MFC ya? Sama Iksan gitu. Lo angkatan Amril juga berarti sama Amril. Bang Amril udah nggak ada lagi gitu. Saat itu udah nggak ada. Udah kerja kantor. Udah kerja. Iya. Dan lo saat itu langsung itu 2010 sih. 2010 ya? 2010 lo langsung masuk AMFC saat. AMFC langsung gue 2 minggu di AMFC, ada gembar-gembor mau ada seleksi elektrik PLN. Iya. Ternyata seleksi elektrik PLN internal dari AMFC. Jadi di situ yang bagus dipromosin ke elektrik PLN gitu. Dan alhamdulillah Samsul, Megi, gua yang wakilin AMFC buat di elektrik PLN. Karir lu termasuk cepet tuh, Bay. Kalau gua bilang, kenapa gua bilang seperti itu? Mengingat gini, nggak banyak orang yang tiba-tiba langsung mendapat kesempatan main di Liga Pro. Iya benar. Tapi ini gua buat teman-teman semua ya, kalau mau nyontoh Bayu tuh sebetulnya saat lu dikasih kepercayaan, ya tadi tuh saat ketemu Naim, lu tiba-tiba top skor, timnya juara. Iya. Terus saat dibawa sama Coach Naim ke UP, lu jadi top skor untuk sebuah kejuaraan. Saat lu berprestasi sebagai individual, orang akan ngeliat lu.
akhirnya itu yang ngebawa lo dipercaya oleh Coach Andri dan Coach Justin yang mendekatkan lo dengan timnas, dengan Liga Pro lah, dengan lo berarti main Liga Pro pertama kali di 2011. Wow. Iya, 2011. Itu 2010 baru jadi top skor. 2010 lo nothing ya ibaratnya. 2011 udah Liga Pro. Pelatih saat itu Coach Andri. Coach Andri ya. Itu yang runner up apa yang juara? Yang runner up. Kalah sama Elektrik. Sama Pelindo. Oke, itu tahun pertama di Elektrik PLN Liga Profesional itu Bang. Kalau nggak salah lawan JK apa Bang Sumut gitu. Bang Sumut kalau nggak salah. Bang Sumut. Jadi lawan Saidan dong. Saidan dia ada di seri 2 kan Bang? Iya. Dia ada di seri 2, seri 1 masih belum ada. Ada Faujul Betul. Pokoknya lawan Harimau Rawa off, Pelindo off, lawan apa? Oh, menit bermainnya belum banyak Sen. Pertama itu di 3 awal aja Bang. Mungkin kan karena persiapannya cuma 1 hari Bang. Liga Pro persiapannya cuma sehari. Luar biasa tuh. Elektrik PLN ya kan. Liga Pro zaman dulu persiapannya cuma 1 hari doang. Persiapan sehari. Tapi final. Sabtu persiapan, Minggu rest kalau nggak salah. Senin udah liga. Liga juga cuma 2 bulan gitu. Iya 3 bulan. 3 bulan ya nggak lama ya. Udah tuh 3 pertandingan awal. Gue sempat frustasi juga tuh Bang di gue pada saat pertandingan itu berapa ya? Kedua kalau nggak salah. Kan pertama Harimau Rawa. Pertandingan kedua kalau nggak salah lawan kalau Harimau Rawa juaranya Harimau Rawa dong? Enggak, Harimau Rawanya yang udah setelah juara mereka. Yang kedua. Yang kedua. Lawan Harimau Rawa menang. Lawan apa tuh yang pokoknya kalau nggak salah pertandingan kedua nih. Kalau nggak salah pertandingan kedua. Iya pertandingan kedua. Nah, gue tiba-tiba masuk line up nih Bang. Ya kan, wah seneng dong Bang. Udah pemanasan. Bang Amril datang. Gue tahu nih. Langsung Bang Andri bilang, Cungkring sini ya. Dia panggil gue Cungkring. Iya Bang, kenapa Bang? Lu off lagi ya atau gitu. Oh kenapa Bang? Saya udah pakaian gitu. Iya lu off dulu karena Bang Amril datang. Oh gitu. Oh iya siap Bang. Udah biasa tuh saya ke tribun nangis. Bentar, Amril tuh sistemnya Tarkam tuh. Iya. Saat itu. Gue tahu iya, karena Amril dia kerja. Dia nggak bisa latihan. Nggak bisa latihan. Gue nangis tuh Bang. Gue nangis Bang di atas, gue nangis. Gue ngeliat bapak gue selalu hadir kan Bang. Bapak gue nonton, gue ngeliat bapak gue lagi, bapak gue di tribun dia. Gue ngeliat mandangin bokap gue. Ya gue bilang ini kayak deja vu gue di sepak bola. Di sepak bola kata gue. Cuman gue bilang dalam hati gue mikir kalau gue berhenti lagi kayak di sepak bola, gue nyerah nih gue bilang. Gue pokoknya ya udah gue iya top level. Iya ibaratnya udahlah ini emang jalan gue bilang iya gue udahlah gue habis-habisan di sini. Setelah itu gue nggak masalah gitu disuruh habis itu ngangkatin ini kan pemain junior kan ngangkatin barang itu angkat-angkatin sekelas sepatu. BBS aja gue bilangin pernah bantuin Kitman lu belum siapa-siapa gaya aja. Lanjut terus angkat-angkatin turbo. Udah itu gue bilang gue ambil ilmunya aja yang penting gue bisa dapat ilmu lebih lah gitu di pusat. Betul. Lo berapa tahun di PLN? 2 tahunan. Oke, 2011 2012. 2013 di Tipasi Baskara. Tipasi Baskara sama Saidan tuh. Sama Saidan. Pertama kalinya satu sama Saidan. Enggak, di 2012 kan Saidan juga. Saidan di Macil ya. Tapi belum chemistry antara BBS dan Saidan belum ketemu di situ. Karena jarang Bang gue mainnya di paketan pertama kan gua Bang Deha gitu. Beda paketan. Oke. 2013 tuh Tipasi Baskara berapa lama? Setahun. Tipasi Baskara setahun. Itu 2013. Habis itu 2014 Dalian. Nah, ini menarik nih. Gue sedikit tahu karena gue juga ini. Nah, lu waktu ke Dalian itu bisa dibilang orang Indonesia pertama ya? Iya Bang. Yang main di Liga futsal luar negeri ya? Iya benar. Nah itu kan abang yang ininya kan? Iya, gue sebenarnya gini. Gue juga cerita aja dikit. Jadi gue sama Sergio Gargiali ditelepon. Ya, ternyata di situ Dalian main juga tuh. Iya, Dalian main di NC Cup itu. Nah, Dalian itu bawa satu namanya agen Liu Bin. Iya benar. Liu Bin itu agen FIFA, memang sih di ininya FIFA dan gue lihat terdaftar dia sebagai agen di FIFA. Nah, si Liu Bin ini bilang dia mau ngambil tuh ada 3, lu, Kesar, sama Jawa. Nah, masalahnya yang akhirnya ada jawaban cuma lo karena Kaisar terikat kerjaan dengan IPC Pelindo,
dan si Jawa nggak tahu lah, Jawa kan tahu sendiri kan apa ngawang-ngawang segala macem. Nah itu akhirnya lu pun sebetulnya sempat khawatir ya. Iya, dan yang ngumpul malam itu kan pada saat setelah itu lu nggak ada, gue nggak ada. justru iya, lu yang nggak ada, gue yang nggak ada, gue balik ke Parung kan karena gue nyokap tuh bang, nyokap kan itu juara ya kan? Itu juara nyokap kata gue, lu telepon bayi di mana katanya, wah iya ngumpul ya, gue bilang. Akhirnya besokannya gue ngobrol sama Liwinnya di lobby breakfast gue suruh lo untuk ngobrol. Dan sebetulnya lo sempet nggak yakin tuh, gue pas gue lagi di Sarina tuh, gue tiba-tiba lo bang ini ini beneran nih bang, gue takutnya ini sampai sana gue nggak ada orang yang gitu segala macam, karena lo berangkat sendiri dari Jakarta. Iya, sama nyokap kan? Sama nyokap. Dan di sana kan lo ketemu di mana tuh, dia di Badan? Jadi gue sempet khawatir juga bang, karena gue janjian pokoknya di Beijing, di KFC Beijing. Setelah turun airport keluar ada KFC, tunggu di situ. Oke. Gue takut juga bang, karena nggak ada sinyal kan, udah di situ kan. Iya. Pokoknya gue percaya aja ternyata dia udah nunggu duluan. Ternyata dia bener. Libur udah ada, akhirnya udah abis itu take off lagi kan 2 jam lagi ke Dalian. Ke Dalian tuh naik pesawat lagi. Naik pesawat lagi. 2 jam jauh di utara Cina kalau 2 jam itu kayak dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Iya, Surabaya Lombok. Iya Lombok. Iya. 2 jam. Jauh pokoknya. Lumayan kan. Di utara. Pokoknya Beijing udah hangat, kan musim dingin tuh. Beijing udah hangat, di Dalian tetap dingin karena utara dia dekat sama ke Rusia. Iya betul. Iya. Baik, ke saat ini banyak ngobrol soal di Dalian nih baik kayaknya, karena menarik sekali gitu, karena buat pengalaman juga buat pemain-pemain muda tentunya yang mau lihat karir lo ya, yang mau meniti karir seperti lo. Apa yang harus disiapin seorang pemain menuju ke kompetisi di luar negeri sana, selain kemampuan teknik skill ya? Pertama sih mental juga, mental jauh dari keluarga sih kalau gue bilang. Lo bawa nyokap kan? Iya, maksudnya kan habit kita yang biasa ngobrol sama orang, ya kan sama teman-teman, terus tiba-tiba kita ya terus juga kita harus bisa nyemangatin diri sendiri kan di luar. Udah gitu kita juga harus survive gitu bang, karena kan kita sendiri tuh di sana juga ibaratnya ya cari uang juga kan buat keluarga, jadi ya harus jiwanya harus kuat lah gitu. Pelatihnya dari mana tuh? Pelatihnya kalau nggak salah dari Hubei ya bang, dari lokal juga, lokal Cina. Pelatih lokal Cina. Tapi ada pemain asing lain selain lo? Ada. Dari satu Brazil, satu Spanyol. Kota Asianya gua dari Indonesia. Bagus gak pemain asingnya? Bagus ya. Kalau lo bandingin sama pemain asing Indonesia sekarang, sama apa lebih tinggi? Lebih kemampuan? Hampir sama. Tapi ada beberapa di Indonesia lebih top kayak Di Maria kan. Di Maria sih kayaknya pemain asing paling top selama ada di Indonesia sih kayaknya. Farhad menurut gua Farhad lebih bagus sih. Misalnya ketimbang Ali Abidin. Tapi Ali Abidin karena udah happening aja sih kalau gua bilang. Cuman kan skill individu sekarang Ali Abidin belum nyetak gol satupun. Belum nyetak gol Ali. Belum. Dan udah mulai beda tipe sih kayaknya. Gue bilang mungkin orang juga udah antisipasi sih bagaimana cara main dia. Nah, baik lagi ke Dalian nih. Lu waktu di Dalian itu tinggal di? Jadi disediain apartemen di sana bang. Lu tinggal sama nyokap di apartemen? Tinggal sama nyokap di apartemen. Jadi pemain-pemain yang dari luar daerah disediain apartemen di sana. Karena ada beberapa timnas Cina juga kan dari kota-kota Beijing atau Shenzhen gitu kan main di Dalian, tapi kan di apartemen. Di apartemen. Dikasih apartemen. Jadi kalau mau latihan, pertama kali gue datang tuh meeting di office. Oke. Dikasih tahu nih latihan hari ini. Latihannya ini lah hari ini jam 7.30 udah di halte bawah, pokoknya gitu bang setiap hari. Itu keren ya kayak gitu ya. Itu latihan di luar negeri tuh kayak gitu. Jadi mungkin 2 jam sebelum latihan pemain udah ngumpul, ada briefing, biasanya menggunakan proyektor atau mungkin cuma sekedar sharing session. Abis itu santai-santai baru mulai latihan. Ya, itu kayak gitu, itu belum ada di Indonesia nih. Kalau klub mungkin jarang sih bang, jarang. Kalau timnas ya? Kalau timnas tuh ada, karena kan timnas di satu hotel kayak gitu. Biasanya 1-2 jam sebelum latihan udah ada briefing segala macam. Itu pengalaman menarik. Berarti lo kalau misalnya mau main ke luar negeri sebagai pemain futsal profesional, lo harus siapin mental ya? Mental bang, karena homesick ya? Ya homesick tuh. Nggak ketemu cimol, goreng. Itu dia. Terus juga ini bang, di sana kan bahasa kita beda kan.
Terus juga budaya mereka kan beda sama kita. Jadi kita bahasa Inggris tuh juga ini lagi. Iya, bahasa Inggris juga gue belepetan juga kan, nggak bagus-bagus juga. Ibaratnya jangan baperan lah kalau ada dia marahin kita, ya kita sabar aja. Yang penting kita di situ buat ya sama-sama nyari prestasi lah gitu. Iya, profesional ya kan. Lo bagus lo dipakai, dipertahanin segala macam. Terus kenapa cuma setahun bang? Kan lo juara. Nah itu dia bang. Jadi setelah gue pulang, gue kan ada berapa klub mau kontrak gue kan, setelah gue pulang dari Cina kan, buat ngelanjutin seri 2. Oh iya saat itu Liga Indonesia sedang berjalan, tapi seri 2. Itu tahun berapa ya? 2015. Oh berarti liga pertama yang dipegang oleh Pak Haritanu ya? Iya benar, ya kan itu. Saat itu lo akhirnya main di Libido akhirnya kan. Libido. Nah, setelah Libido peringkat 4 gagal, padahal materi pemainnya Final Four kalah semifinal. Lo juara grup ya? Iya juara grup. Juara grup lawan Pinky Boys, lo kalah. Perebutan juara 3 lo kalah lagi lawan Elektrik. Yes. Di STTD. Iya, Bekasi. Yang finalnya ricuh. Jadi itu akhirnya lo balik lagi ke Liga Indonesia. Setelah itu habis dari Libido dipindahin lagi bang gua sama Coach Andri ke Pindus. Gitu. Iya, Maruntu Boy ya. Maruntu Boy main tim. Nah, ada satu turnamen Gato. Di tahun 2016. Enggak, itu 2015, masih 2015. Tapi bukan di liga. Bukan. Yang jadi di Pindus itu turnamen. Iya, di turnamen. Tadinya buat di Liga Pro musim depan. 2016-nya. Nah, di 2015 akhir itu ada salah satu turnamen Gato di Bandung kan, di Bandung. Nah, gua kena cedera di situ, Bang. Oh, yang gue megang Famos. Iya. Abang Famos ya sama. Oh, no. 2016 gue udah nggak megang Famos. 2015? Gue 2015 kan gue udah megang Persija Futsal. Iya, itu. Iya. Lu cedera parah saat itu tuh. Iya. Makanya nggak jadi ke Cina tuh. Iya. Cedera parah. Pada saat itu harus dioperasi, cuman alhamdulillah nggak sampai operasi. Akhirnya fisioterapi, pemulihan 2 bulan setengah. Nah, Liu Bin ngabarin lagi, hey, how are you, bos? When you come back gitu. Dia pengen gua comeback lagi. Awal Oktober. Sedangkan belum bisa bang pada saat itu. Gua kan cedera kan akhir Agustus gitu. Iya. Gua minta juga nggak. Iya, gua minta November awal lah. Gua minta nggak dikasih. Akhirnya udah. Oh ya udah, it's okay kata dia. Katanya saya tanya bos, udah dia nggak ngabarin lain gitu. Ya sayang juga sih ya. Iya. Cuma gara-gara turnamen kayak gitu, nah itu tuh harus hati-hati juga tuh. Karena emang kalau kita kadang cedera di tempat-tempat yang kita nggak duga gitu. Kalau di liga kita mungkin preparationnya bagus, pada saat turnamen seperti itu malah banyak teman-teman gue juga cedera turnamen yang sifatnya ya Sabtu Minggu kayak gitu tuh hati-hati tuh kayak gitu. Karena mungkin ya nggak lagi kondisi badan lagi nggak siap juga gitu. Nah, baik pengalaman di Cina udah ya kita abis dari Cina lo ke Libido, habis itu Libido nggak lanjut lagi 2016. Lo mulai petualangan di Famos saat itu. Iya. 2016 langsung juara deh. Enggak ya? Final kalah Black Steel ya. Adu penalti. Lo nendang pertama kali gol. Enggak gol. Udah kalah 3-1 kan. Gue balikin nyamain kedudukan 2 gol jadi 3 sama. Eksekutor penaltinya mungkin nggak tahu kenapa emang itu final dan itu emang wow banget sih, euforianya luar biasa. Itu pertama kalinya soalnya. Pertama kalinya dia sama gue apa di Gorwenye itu full house. Ya mungkin nggak ada yang berani kalau di situ. Nah mungkin Coach Bonsu pada saat itu milih gue karena kan gue habis mencetak gol kan kan. Jadi ibaratnya lagi secara mental lagi naik. Dan gue juga tadinya gue emang bukan eksekutor penalti yang buat nendang. Emang kalau udah disiapin nendang Saidan, Andrew, Andriana gitu. Tiba-tiba mungkin emang nggak siap mungkin mereka kan, jadi diganti gue gitu. Dan Adam sama Fari Reja pada saat itu kalau nggak salah. Amin. Gue pertama nggak gol. Adam juga nggak gol. Adam terakhir nggak gol. Enggak, yang kedua abis gue bang. Oh Adam yang jadi gue 2 kali nendang doang nggak gol. Udah selesai. Iya. Dari situ sedih. Buat 3 kali nggak sempat tendang ya. Iya itu dia. Itu nyeselnya aduh diubur-ubur. Iya. Karena emang pertama kalinya Famos masuk final, tapi gagal. Dan itu Black Steel emang lagi fenomenal sih. Iya. Terutama Iksan sih. Emang lagi fenomenal banget sih tuh orang luar sih. Biasa, ya. Lagi luar biasa. Nah di 2017 lo bales dengan prestasi. Iya, 2017 juara, 2018 juara. Tapi emang saat itu pakai pelatih asing, pakai Coach Isam ya. Coach Isam. Dan ada Khalid sama Ali. 2017 terus ada AFC antar klub
FC Antar Club. FC Antar Club juga. Lo Famos? Famos kan? Famos. Lolos grup. Enggak. Yang pertama enggak, yang kedua baru lolos 8 besar kan gitu. Nah terus 2017 lo juara, 2008 lawan final lawan Permata ya? 2017 iya Permata yang Manokwari Arif. 2018 baru SKN. SKN. Abis itu lo pindah 2019 dan 2020. Iya. Nah terus Bay, karir lo di klub udah ya 2019 2020 lo di Halus. Di timnas nih Bay. Ya. Di timnas lu dari tahun 2012 udah masuk. Iya, debut pertama di 2012. Yang seharusnya 2011 Bang, cuman karena pada saat itu Thailand banjir, kalau nggak salah PPA itu 2011. Ya diundur. Jadi di bulan Februari. Tadinya di November kalau nggak salah. Jadi persiapan kan dari bulan apa tuh? Setelah liga, terus jeda berapa itu lebaran dan lain-lain. Agustus atau enggak September itu udah mulai persiapan tuh Bang, timnas lagi itu dipanggil tuh sama Coach Andri. Nah udah sebulan TC di pending. Iya. Pending. Jadi bulan musibah nasional Thailand saat itu kalau nggak salah. Nah 2012 tuh berarti waktu angkatannya yang ke Thailand itu. Iya. Yang disebut timnas U20 tapi ada Bang Adil Semana. Itu sebelum Bang PPA yang pas itu setelah dari situ. Iya. Debutnya. Pertama kali itu? Bukan, pertama kali di PPA. Oh PPA. Prapiala Asia peringkat 2 lolos ke AFC kan. Oh iya. Dulu masih pakai Prapiala iya, Asia gitu. Masih kualifikasi ya. Kalau sekarang kan AFF sekaligus Tadi debut 2012 Februari. 2012 Februari. Di situ padat juga tuh Bang jadwal. Jadi PPA gue main, terus Piala Asia gue main, terus yang U20 itu gue main. Debutnya nyetak gol nggak? Lawan apa? Iya, itu kan pertama kali langsung 4 gol kalau nggak salah. Lawan Filipina. Nah emang untungnya lawan Filipina ya. Notabene artis-artis doang ya. Filipina tuh kalau main lagi apa sih games apa segala macam tuh pemainnya bukan pemain serius tuh, pemain pada ganteng-ganteng pada kayak artis gitu. Ada satu yang bagus tuh. Yang udah nggak ada sekarang. Iya, yang main bola juga tau kan? Yang songong banget tuh, tapi jago banget nomor 9 tuh. Lupa gue siapa. Nah, lo berarti Piala Asia pernah berapa kali lo main di Piala Asia? Piala Asia di 2011, 2012 Dubai, 2014 Vietnam, terus udah tuh belum ada. Karena kita habis itu nggak lolos ke Piala Asia ya. Ada besok nih harusnya nih, tapi nggak tahu diundur lagi atau enggak segala macam. Emang berarti lo udah cukup banyak. Kalau caps lo di timnas ada nggak sih 50? Lu pernah gitu nggak sih? Nggak tahu dia. Karena banyak banget orang Indonesia tuh di futsal ya, di sepak bola di futsal kadang-kadang nggak dihitungin tuh capsnya. Ini aja kan satu turnamen aja bisa 3 sampai 5 lah kasarnya. Kalau sampai final 6 4 di grup 4 kan? Iya 3 iya 5. Udah berapa kali timnas nih? Ada 10 timnas. Lebih kayaknya Bang. Kayaknya udah lebih 50-an ya. Iya, dan lebih. gol yang lo hasilkan juga udah sangat banyak. Gol yang paling berkesan apa sih, Nih? Yang kemarin sih yang lawan Vietnam ya. Peringkat 3. Itu gila sih itu. Itu gue juga merinding tuh gue kalau ngeliat video-videonya di YouTube itu. Anjir itu. Karena lo ngambil keputusan yang besar sih menurut gue. Di satu sisi sebenarnya teman-teman lo banyak, artinya banyak opsi tapi lo concong. Coach Ken sih yang ngasih arahan gue buat concong gitu. Cuman Coach Ken maksudnya dia suruh concong ke arah Andrew biar ada bola di flag emang ke Andrew. Cuman pada saat itu pagar ada celah kan di situ dan gue bikin aja. Ya gue juga untung-untungan masuk apa enggak. Gue incer ke arah kepala. Tipis banget soalnya. Iya, gue incer ke arah kepala bener dia. Ngeles. Iya. Dan itu bentuk tiang dulu kan? Enggak. Oh langsung. Oh gue kira ada deflect tiang dulu gitu segala macam. Ya itu gol yang bisa dibilang oke lah kita semifinal kalah Thailand ya. Semifinal kalah Thailand iya, bisa dibilang. Tapi kita bisa inilah ya untuk itu tiket ke Piala AFC juga masih? Enggak. Kemarin tuh yang bikin Piala AFC kemarin ya gitu. Nah jadi itu akhirnya punya prestasi lagi dan ngalahin Vietnam yang dilatih oleh Rodrigo ya. Iya. Lo pernah lawan Iran nggak? Pernah. Seberapa sulit? Banget. Apa tuh yang dulu 5-0 kalau nggak salah. 5-1. Apa yang bikin sulit? Yang bikin sulit apa ya? Dia punya skill individu bagus.
terus defense bagus, taktikal bagus. Dia kayak kalau menurut gua ya Brazilnya Asia. Iya. Negara besar yang pernah lo cetak lo bobol gawang sih apa ya? Selain Thailand lah ya. Iya. Apa ya? Negara-negara lain. Uzbekistan pernah? Uzbek pernah. Kalau kita ngomongin futsal ya, Uzbeknya. Uzbek pernah nggak ya? Di 2012 itu gue lawan Uzbek, Bang. Kalau nggak salah power play gue cetak gol itu. Oh gitu. Iya, kan power play itu. Iya. Yang emang dibantai itu berapa? Dibantai tapi nyoba pakai power play. Berarti Coach Jasin Mas. Coach Andri. Oh, Coach Andri. Coach Andri suka power play. Jarang. Itu terakhir karena udah kalah kan, Bang. Udah kalah lumayan. Iya, udah kalah lumayan. Itu Uzbekistan. Itu salah satu negara 20 besar dunia juga kan di peringkat FIFA. Itu betul-betul pengalaman yang sangat luar biasa. Lu sampai akhirnya sekarang Piala Asia segala macem. Mudah-mudahan juga sukses di tahun 2020 buat Indonesianya. Tahun depan lo masih di klub yang sama di Halus karena memang kontrak lo 3 tahun, 2 tahun. Umur lo 28. Tahun ini 28. Berarti masih panjang karirnya ya? Ya gue bilang masih panjang. Masih panjang. Lo masih 5 tahun ke depan masih lagi di futsal. Masih. Ya kalau di Maria aja 38. Iya, masih 10 tahun lagi 10 tahunnya bisa ya gitu ya. Karena emang kita lihat Cristiano Ronaldo, bagaimana dia menjaga kondisinya segala macam masih top level segala macam. Nah, itu buat buat teman-teman pemain ya kan. Ya, lu jangan ngelihat umur, lu kecil atau besar, muda atau tua, kalau lu punya kondisi bagus dan kemampuan bagus kenapa enggak. Baik, terakhir dong, Baik, pesan buat pemain-pemain futsal muda di Indonesia. Karena gue tahu lu nih cuma lumayan didengar nih sama pemain-pemain muda. Kira-kira apa nih pesan seorang Bayu Septaji untuk pemain futsal Indonesia? Ya, pesan-pesan buat teman-teman futsal yang ada di Indonesia, rajin latihan, tetap semangat. Kalaupun gagal nggak ada masalah, masih ada hari esok buat memperbaiki kegagalan hari ini. Dan ya kegagalan itu bukan akhir dari segalanya gitu menurut gua. Dan masih ada kesempatan di esok hari. Ya kalau mau sukses ya disiplin, kerja keras, kerja cerdas, dan doa dari orang tua juga. Oh gitu. Itu juga yang terakhir, salah satu yang sangat penting juga tuh, karena tanpa seorang tua juga berat kayaknya untuk menjalani ini. Dan gue tahu banget Bayu ini family man banget sama keluarganya, sama orang tuanya, sama keluarganya juga. Thank you banget, Bay. Siapa? Udah bisa ngobrol-ngobrol di rumah lo yang sangat menyenangkan ini. Siap. Akhirnya gue bisa main juga ke sini. Thank you lagi sekali lagi buat teman-teman. Besok-besok gue akan cari lagi pemain-pemain untuk bisa mengisi waktu lo. Mudah-mudahan bisa menonton video-video inspirasi seperti ini. Oke, akhir kata gue Doni Zola, terima kasih, ciao.